wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada suratnya? Nanti yang tidak hadir, tolong ya dilihat ya. Dilihat apakah memang sakit atau bagaimana, ditanyakan kabarnya ya. Dan kasih tahu, suruh kasih kabar gitu kan. Karena kalau ada kabar kan alfa. Jadi yang tidak hadir kita doakan semoga ya kalau malas mudah-mudahan Allah beri hidayah supaya dia bisa rajin sekolah. Kalau memang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kalau memang tidak sempat ya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan biar bisa belajar bersama kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan satu apapun ya. Jadi kita yang hadir sini alhamdulillah ini merupakan nikmat Allah yang sangat baik ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan rutinitas kita belajar dengan seperti biasanya ya. Adapun hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan esruk karena sesuai dengan tema kita. Hari ini kita akan belajar tentang P5 ya. P5 nanti Bapak jelaskan apa tuh P5, tapi sudah ya di kelas masing-masing kan sudah ada sebenarnya kegiatan P5-nya. Tapi untuk hari ini kita akan memanfaatkan apa yang ada di sekitaran kita, di masyarakat kita, di desa Jerutung ini khususnya banyak sekali jeruk ini ya, jeruk sambal ya. Jadi marilah sebelum kita belajar kita awali dengan berdoa. Kita berdoa lagi ya, doa mau belajar walaupun tadi pagi sudah berdoa. Bapak pimpin berdoa yang khusyuk ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan Allah kabulkan ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Marilah kita semangat ya belajarnya. Masih semangat? Kita lanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya ayo seperti biasa biar tidak ngantuk, apalagi ini di jam kedua, kita tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh
rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, disayangi, cinta Islam sampai mati. Ha'illallah Muhammad Rasulullah soleh, 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 Masih semangat ya? Sudah makan belum tadi? Sudah kan? Alhamdulillah. Yang belum makan ditahan dulu ya. Kenapa waktu istirahat tidak digunakan untuk makan? Karena istirahat kita itu lama, sampai jam 11:30 ya. Baiklah, hari ini kita kembali ke pelajaran P5-nya ya. Yang kita ambil tema tentang kewirausahaan ya. Ini sudah biasa di kelas-kelas yang lain juga sudah ada ya, dan kita sudah market day-nya biasanya setahun 2 kali. Jadi hari ini Bapak juga akan ini hasil apa ya, istilahnya sudah dibicarakan dengan guru yang lain. Untuk tema yang kali ini kita akan mengangkat wirausaha terutama di SD kita, karena sesuai dengan lingkungan kita di daerah sekolah kita ini banyak jeruk sambal. Jadi kita akan berusaha bikin es jeruk yang beda dari yang lainnya. Biasanya es jeruk itu manis kan? Nah, ini ada rasa asam-asamnya, ada manisnya, tergantung selera ya. Bisa dibikin pakai air hangat, bisa air dingin tapi yang sudah matang ya, yang sudah dimasak maksudnya. Sebelum kita ke pembuatan jus, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih manfaatnya kita belajar hari ini, untuk apa ya. Di P5 itu kan profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilainya, ada dimensi-dimensinya ya. Jadi bukan cuma masalah wirausaha ya, tentang keagamaan, artinya tentang ketuhanan Yang Maha Esa juga ada. Tapi kebetulan kita mengangkat yang temanya wirausaha. Lihat di layar, kelihatan enggak? Kalau tidak kelihatan Bapak bantu bacakan ya. Jadi dimensi kita dalam P5 kali ini itu bergotong royong. Karena kita mengadakan kelompok ya, bikin kelompok nanti untuk membuat jus jeruk ya. Jadi bergotong royong, kolaborasi ya. Kolaborasi itu sama, kerja sama artinya ya. Terus untuk apa juga? Biar kita peduli terhadap lingkungan sosial, lingkungan masyarakat kita. Kan kita ketahui biasanya kalau jeruk ini lagi panen raya, panen banyak, harganya kan murah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya usaha nanti kita bikin es jeruk dan itu bisa laku di pasaran, kita bisa kerjasama dengan dinas ya. Kebetulan di kampung Bapak tuh ada yang begawe di dinas tuh yang untuk bikin logonya segala macam, itu nanti bisa dikembangkan kalau memang semuanya nanti mau usaha ini. Kalau yang punya jeruk terutama ya, yang punya jeruk ini tidak perlu lagi bahan mahal-mahal karena punya sendiri ya. Jadi kita peduli terhadap lingkungan ya. Dan ini juga melatih kita untuk mandiri. Tahu mandiri? Mandiri itu artinya bisa berusaha sendiri ya. Kalau istilah anak-anak tuh bisa makan sendiri, mandi sendiri. Nah, artinya bisa tidak merepotkan orang lain lagi. Terutama nanti ketika kita sudah besar, sudah punya gambaran, oh dulu sudah pernah diajarkan tentang berwirausaha, tentang buat es jeruk. Nanti kan bisa dikembangkan es yang lain ya, es alpukat kalau punya banyak alpukat kan, dan wirausahanya. Atau es mangga misalkan. Itu ya, itu melatih kita mandiri dan juga melatih kita untuk memahami diri dan situasi yang dihadapi. Ya, itulah kita tahu situasi kita. Ya, tidak mungkin kita harus minta duit orang tua terus kalau lah besar lah. Kita tahu pun situasi masyarakat kita di desa kita ini banyak jeruk ini, jadi kita manfaatkan untuk wirausaha P5 kita ya, untuk membuat es jeruk. Ya. Terus pintas tentang apa yang akan kita kerjakan di proyek ini ya. Jadi terus ini P5 ya, pengembangan karakter pelajar. Ini tujuannya secara apa ya, yang telah dibuat di kurikulum itu. Artinya karakter itu biar kita menjadi karakter yang mandiri, yang bergotong royong, yang mau bekerja sama ya, yang peduli dengan lingkungan.
peduli dengan masyarakat, ya. Sehingga proyek ini sangat penting, ya, ataupun kegiatan P5 ini sangat penting diadakan di sekolah-sekolah, ya. Manfaatnya apa? Di antaranya untuk peserta didik, memperkuat karakter peserta didik dan mengembangkan kompetensi mereka untuk menjadi warga dunia yang aktif. Ya, aktif kita aktif, kreatif, karena punya ide yang baik kita laksanakan. Seperti kita punya ide ini mau usaha es jeruk, kita laksanakan. Itu ya, melatih supaya bisa seperti itu, ya. Nah, adapun nanti seandainya ya ada yang sudah, oh saya mau menerapkan apa yang telah diajarkan di sekolah, saya mau membuat es jeruk yang besar-besaran. Kebetulan misalkan orang tuanya punya kebun jeruk ini, ya. Apa langkah-langkahnya? Pertama, kita harus, yang tidur silakan dibangunkan, nanti nggak paham. Ya, langkah-langkahnya bagaimana kalau mau berusaha? Pertama, kita harus melakukan eksplorasi, atau kita pergi turun ke lapangan ke desa kita ini, kita cari dulu di mana-mana bahan jeruk nih yang banyak, di mana harga gula yang murah, karena kan bahan banyak, perlu gula, perlu jeruk, ya. Nah, kita harus terjun ke lapangan dulu, ya. Kita lihat bagaimana keadaan di lingkungan kita, ya, supaya kita supaya usaha kita ini tidak sia-sia, ya. Tanya dulu dengan orang-orang yang pedagang-pedagang di sini, kan banyak. Lah jual APB di toko, minum APB misalkan. Ada minum ini, es jeruk, kalau ada kami baca ada ditip di sini. Itu caranya, ya, biar usaha kita maju. Jadi kita harus kerjasama dengan masyarakat, ya. Untuk pemasarannya bisa kerjasama dengan mungkin dengan gurunya, kan, gurunya biar cari linknya, cari tokonya. Bisa dengan keluarga, ya. Tuh, ya, usaha-usaha kita dalam ini harus direncanakan dengan matang, ya. Terus setelah itu semua kita lakukan, ya, kita bertanya, setelah tahu bagaimana kira-kira prospeknya, bagaimana kira-kira proyek kita ini apakah akan berhasil atau belum, atau tidak, ya, kita coba, ya. Nah, ini bahan-bahan dalam pembuatan. Ini sangat simple, ya, sangat mudah, karena di kita banyak dan air ini tidak perlu beli, ya, kalau musim hujan. Tapi airnya harus dimasak, ya. Jeruk sambal, ya, air matang, artinya airnya jangan air mentah ambil dari keran, jangan. Itu sudah matang, ya, yang Bapak bawa contoh itu. Nanti dipraktekkan per kelompok sesuai kelompok yang tadi bagi, kan. Bisa dicoba nanti. Nanti hasilnya bawa alat, kan? Ya, yang hendak bawa jeruk itu ada jeruknya. Nanti sesuai kelompok kita praktekkan nanti, ya. Oke. Ya, kelompok yang terbentuk, yang kita kan sudah biasa belajar pakai kelompok itu, kan. Nah, blender, tapi karena ini jeruknya kecil, nggak perlu di blender, ya. Cukup pakai pisau, ya. Kalau mau bikinnya banyak baru pakai blender. Oke, itu ya bahan-bahannya. Sekarang kita lihat videonya bagaimana cara membuat es jeruk. Bentar. Video manfaatnya dulu, ya. Ini kalau salah. Oke, ini loh, biar kita tahu dulu manfaatnya. Nanti bisa dijelaskan ke masyarakat. Yo, minum ini manfaatnya macam ini. Jadi orang tertarik dengan usaha kita. Apa sih manfaatnya minum es jeruk sambal ini? Ya. Kunci sehat. Artinya ini kita pelajari dulu manfaatnya. Jeruk limau namanya, atau jeruk belacan, gitu. Jeruk sambal. Tak hanya sebagai penambah cita rasa pada makanan, ternyata jeruk limau memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Manfaat jeruk limau tidak hanya menjaga tenggorokan, tapi juga menjadi salah satu sumber antioksidan yang terbaik untuk mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh. Itu manfaatnya. Selain mengandung antioksidan, jeruk limau juga kaya asam kalium
kalsium, magnesium, serta vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D yang penting bagi tubuh. Berikut pembicaraan telah mengatur 6 manfaat jeruk limau untuk kesehatan. Ini bisa dijelaskan kan ke masyarakat yang pas kita jual produk kita, ini manfaat. 1. Mencegah kanker. Percaya tidak percaya, menurunkan resiko kanker menjadi salah satu khasiat jeruk limau. Hal ini karena kandungan antioksidan dalam jeruk limau bisa membantu memperbaiki sel-sel yang rusak, sekaligus mencegah penyakit kanker. Beberapa riset telah membuktikan bahwa mengkonsumsi buah-buahan sitrus seperti jeruk limau bisa menurunkan resiko kanker. Perhatikan itu. 2. Menurunkan berat badan. Ini kalau yang pengen diet. Menurunkan berat badan di bawah hal yang mudah. Salah satu manfaat jeruk limau yang paling Jadi pengira jual orang yang gemuk-gemuk pada itu dengan berat badan, tapi harus diiringi dengan olahraga. Itu cara kita berjualan ya. Cari apa manfaat yang kita jual itu. Jawaban. Dan membakar lebih banyak kalori. Untuk mendapatkan manfaat ini, disarankan untuk meminum air putih yang dicampur jeruk limau di pagi hari, atau menghisap irisan jeruk limau sebelum makan. Namun, manfaat jeruk limau tidak akan selalu signifikan jika tidak diimbangi dengan olahraga secara rutin setiap hari. 3. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan pada perasan jeruk limau bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, salah satunya kesehatan jantung. Air perasan jeruk limau bisa membantu menjaga kesehatan jantung karena kandungan magnesium dan kalium yang dimilikinya. Kalium dapat membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol di dalam pembuluh darah, dan memperlancar peredaran darah. Hal ini bisa menurunkan resiko stroke, serangan jantung, dan gangguan jantung lainnya. 4. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dan flavonoid yang berlimpah pada jeruk limau bisa membantu mengatasi berbagai masalah kulit. Selain itu, kandungan vitamin C juga merupakan vitamin penting yang bisa membantu memproduksi kolagen agar kulit lebih lembut dan kenyal. Ketika jeruk limau dikonsumsi bersama dengan air putih, kesehatan kulit dipercaya bisa meningkat. Namun, kamu tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi jeruk limau. Perasan jeruk limau tidak boleh langsung dioleskan langsung ke kulit karena dapat menyebabkan iritasi. Terlebih lagi jika kamu memiliki kulit yang sensitif. 5. Meningkatkan sistem imun tubuh. Jeruk limau merupakan salah satu makanan yang mengandung vitamin C dan antioksidan. Penggunaan vitamin C dan antioksidan dari jeruk ini dapat memperkuat sistem imun tubuh dalam melawan kuman yang menyebabkan virus atau flu. Vitamin ini dapat menghasilkan lebih banyak sel sehat yang bisa membunuh mikroba dan melindungi tubuh terhadap penyakit. 6. Baik untuk pencernaan. Penambahan jeruk limau ke dalam air putih berpotensi meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, kandungan flavonoid dalam jeruk limau dapat membantu meningkatkan produksi enzim yang diperlukan untuk mengurai makanan dalam tubuh. Meskipun begitu, sebaiknya kamu tidak mengonsumsinya secara berlebihan untuk mencegah iritasi usus dan ruas bersuara besar. Nah, itulah 6 manfaat jeruk limau untuk kesehatan. Setelah mengetahui manfaat jeruk limau, kamu dapat mulai memasukkan buah ini ke dalam daftar makanan dan minuman kamu setiap hari. Manfaatkan jeruk limau yang dijajar ini dengan beragam macam masakan atau minuman. Beberapa orang mungkin tidak tahan dengan rasa jeruk limau yang sangat asam. Maka dari itu, ada baiknya kamu mencampurkan dengan air putih
agar rasanya dapat diterima oleh lidah. Oke, itu ya manfaat dari jeruk limau. Sekarang kita karena mau pembuatannya, ya, kita lihat dulu bagaimana cara membuatnya. Iklan. Citrus Amblycarpa. Amblycarpa ya. Nama latinnya. Ini sejenis. Ini saya mau membuat es jeruk limau. Jadi jeruk sambal ini bisa bikin es. Tapi yang tua. Jadi yang tua. Ya, jangan yang muda-muda. Kalian muda, cocoknya untuk sambal. Coba duduk yang tegak. Biar tak ngantuk. Ini masih muda. Kalau besar ini bisa diambil. Kita tua. Tapi ini yang hijau. Berarti yang kita Nah, ini proses pembuatannya. Lihat bahan-bahan. ini kita sekarang bikin Ada batu es, limau, jeruk, kentangnya, perasana. semuanya itu. Ini kita nanti buat yang kelima. Jadi dicuci dulu ya, tapi yang bapak-bapak itu sudah dicuci. Cara bikinnya. Karena saya tidak suka apa namanya kita kasih baca ini bisa seperti sudah ya kita mau ya kita Banyak minum. Bikin mirror. ini sebenarnya telur seperti nasi, tapi untuk aromanya dibuat jeruk limau. Dan rasanya kita bangsa dengan coba ya. Pasti selesai bikin pengen langsung minum. Ayo keluar. Oke, itulah tadi cara pembuatan jeruk limau, es jeruk limau ya. Kalau dikasih batu es, bisa juga pakai air hangat ya. Untuk bahan-bahannya itu, yang penting ada jeruk, ada air, ada gula ya. Bisa pakai gula putih, bisa juga gula merah ya, bisa diganti gula merah tergantung kesukaan kita ya. Tapi kita pakai gula putih ya. Caranya ya, setelah kita siapkan peralatannya, silakan dibuka dulu yang membawa peralatan biar bapak lihat apa yang kurang ya. Kalau kurang jeruknya, ada jeruknya, kita langsung praktek. Bukunya simpan dulu, takutnya ditumpah air ya, karena kita praktek kewirausahaan T5 kita. Silakan dibuka dulu. Kembali berkumpul di kelompok yang telah dibagikan ya. Ya, kembali ke kelompoknya. Bisa mejanya dirapat sudah di. Nanti untuk prakteknya bisa bapak bagikan ke cangkirnya masing-masing. Air yang sudah diisi gula ditambah air putih yang lain ya.
Nih Bapak bagikan per kelompok. Bapak pajak bagi ya. Bisa dihabiskan kan? Kemana kelompok ini? Ah, satu kelompok ya. Tapi ini ya, itu satu butir. Nah, itu cara membikinnya ya. Tadi sudah tarik di video. Mana pisaunya sudah? Oh ya. Gantian. Bentar. Ada. Oh. Ayo, sekarang. Dicampur ya putih yuk. Ini air gula nih. Ayo, kalau terlalu asam. Kalau ada pisau. Biar nggak usah lah bising. Ini kan praktek. Ya nilai bedanya, ada nilai kelompok. Ada kerja sama ya Neza nih. Neza kan itu kelompok. Rasanya bagaimana kalau jeruknya satu, gulanya berapa takarannya, biar bisa menghasilkan usaha yang bagus ya, yang sesuai selera. Jadi kalau kita jualan itu harus mulai dari pemasarannya harus kita cek dulu ya, bahan-bahannya dicek dulu. Kalau kita kebetulan banyak jeruk lima atau jeruk sambar ya, makanya kita pilih kita wirausaha tentang buat es jeruk. Sebentar, Bapak cicip dulu ya. Mantap. Ya, walaupun laki-laki ternyata bisa juga ya bikin. Yang lain juga Bapak harap bisa seperti itu ya. Oke lah, sebelum kita tutup, boleh dicicip? Mantap. Ini ya, kalau kita buka warung ini tidak khasnya. Ini Bu Ayu, mantap ini. Kreasinya dikasih bunga dan dikasih rasa yang macam-macam ya, bukan cuma rasa jeruk, mungkin bisa dikasih rasa lain ya, biar ada varian rasanya. Baiklah, untuk pada hari ini kira-kira menyenangkan nggak kalau kita langsung praktek ini? Senang ya? Cuma kendalanya kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu ya, biar maksimal. Nanti yang sudah bisa bikin es jeruk bisa dipraktekkan di rumah, biar bisa menghasilkan rasa yang pas ya, dan nanti bisa dipasarkan, bisa dijual. Nanti untuk tugas kelompoknya ya, kalian bikin di rumah sesuai kelompok, dimasukkan di air minum, botol minum nanti ya. Nah, Bapak mau cicip rasanya masing-masing, tapi jangan nyuruh ibunya bikin ya. Ya. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah mencoba untuk praktek membuat es jeruk ya, jeruk limau atau jeruk sambal, dan sudah kita lihat tadi manfaatnya bagaimana. Jadi kita tinggal nanti belajar bagaimana cara memasarkannya ya. Halo. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah, kalau yang punya HP, tapi ini tidak paksaan ya. Nanti kalau yang punya HP, terutama tiap kelompok satu orang yang bawa HP, tapi HP yang ada paketnya ya. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar berhubungan dengan ini. Kita bikin iklan atau bikin iklan. Kita bikin tulisan, bikin spanduk di Canva ya. Insya Allah ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nanti Bapak kasih tahu di grup ya. Untuk pertemuan hari ini, halo. Marilah kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memotivasi anak-anak semua biar menjadi orang mandiri yang peduli dengan lingkungannya ya, peduli dengan masyarakatnya, yang bisa berusaha mandiri, sehingga nanti ketika sudah lulus sekolah ataupun sudah
SMA sudah mulai bisa berusaha sendiri ya. Baiklah, kita tutup. Halo. Karena kita pinjam kelas tadi mati lampu, jadi tolong dijaga kebersihannya, buku-bukunya, buku kita dibawa, buku kelas yang kita pinjam ini jangan dibawa ya.